Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi. Dari awal kisah yang terlihat sempurna. Tidak semua kisah rumah tangga dimulai dari niat yang bersih dan lurus. Sebagian dimulai dari senyum yang dipoles rapi, tutur kata yang terdengar santun, serta penampilan yang seolah mencerminkan kesalehan. Begitu pula kisah seorang pria ini, yang dikenal di lingkungannya sebagai sosok pendiam, sopan, dan rajin beribadah. Tak ada yang menyangka bahwa di balik wajah tenangnya, tersimpan ambisi besar untuk mengubah hidup secara instan, bukan dengan kerja keras dan kejujuran, melainkan dengan memanfaatkan pernikahan sebagai jalan pintas menuju kemewahan dunia. Pria itu berasal dari keluarga biasa, hidup sederhana, dan tumbuh dengan rasa iri yang perlahan berubah menjadi keinginan kuat untuk keluar dari keterbatasan hidupnya. Ketika ia bertemu dengan seorang wanita muslimah dari keluarga kaya raya, pikirannya tidak lagi jernih. Ia tidak melihat calon istri sebagai amanah, melainkan sebagai tangga menuju kenyamanan. Setiap doa yang ia panjatkan bukan untuk memohon keberkahan pernikahan, tetapi agar rencananya berjalan mulus tanpa diketahui siapapun, termasuk orang tua sang wanita. Di hadapan calon mertuanya yang terpandang dan dihormati, ia menjelma menjadi sosok ideal. Ucapannya terukur, sikapnya penuh hormat, dan tutur katanya dibumbui kalimat agama yang terdengar menenangkan. Ia mempelajari apa yang ingin didengar orang-orang kaya: kesederhanaan, tanggung jawab, dan janji menjaga kehormatan keluarga. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa semua itu hanyalah topeng, dan bahwa pernikahan ini bukan dibangun di atas keikhlasan, melainkan perhitungan yang dingin dan penuh tipu daya. Tanpa disadari, saat niat buruk itu ditetapkan di dalam hati, langkah pertama menuju kehancuran pun dimulai. Pernikahan yang seharusnya menjadi ibadah berubah menjadi awal dari dosa panjang. Ia lupa bahwa Allah tidak hanya melihat penampilan dan ucapan, tetapi juga niat terdalam yang tersembunyi. Dan sejak saat itulah, meski kisah ini terlihat indah dari luar, takdir kelam perlahan menunggu waktu untuk menampakkan wajah aslinya. Niat buruk di balik topeng kesalehan. Sejak awal perkenalan itu, pria tersebut mulai membangun citra yang ia tahu akan disukai oleh lingkungan keluarga calon istrinya. Ia tidak pernah datang dengan pakaian mencolok, selalu tampil sederhana dengan kemeja polos, peci hitam, dan senyum yang terjaga. Di setiap pertemuan, ia sengaja memperlihatkan adab dan kesopanan, menundukkan pandangan, serta berbicara lembut seolah dirinya adalah lelaki yang sepenuhnya memahami tanggung jawab pernikahan. Namun semua itu hanyalah lapisan luar, karena di dalam hatinya, niat untuk memanfaatkan pernikahan itu sudah tertanam kuat. Setiap langkah yang ia ambil bukanlah hasil dari ketulusan, melainkan perhitungan matang. Ia mempelajari kebiasaan keluarga calon istrinya, memahami selera bicara mereka, bahkan menyesuaikan cerita hidupnya agar terdengar sejalan dengan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Ia menyadari bahwa orang-orang berada tidak hanya menilai harta, tetapi juga citra moral. Maka ia pun membungkus ambisinya dengan narasi kesederhanaan dan iman, seolah-olah hidupnya hanya berisi niat untuk mengabdi dan membangun rumah tangga yang diridhai Allah. Dalam setiap doa yang ia panjatkan di hadapan orang lain, ia terlihat khusyuk dan penuh pengharapan. Tangannya terangkat, matanya terpejam, dan bibirnya bergetar melafalkan nama Allah. Namun ketika sendirian, doa itu berubah makna. Ia tidak memohon kejujuran hati atau kekuatan iman, melainkan kelancaran rencana dan keberhasilan menembus lapisan kepercayaan keluarga calon istrinya. Doa yang seharusnya menjadi jalan mendekat kepada Allah justru ia jadikan alat untuk menguatkan niat yang keliru. Tanpa ia sadari, setiap kepura-puraan itu mempertebal jarak antara dirinya dan kebenaran. Hatinya semakin terbiasa berdusta, dan rasa bersalah yang sempat muncul perlahan menghilang. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan terbayar setelah pernikahan berlangsung, bahwa kebohongan kecil tidak akan berarti apa-apa ketika hidupnya telah berubah. Padahal justru di titik itulah, ketika kebohongan dianggap wajar, langkahnya semakin jauh dari rahmat Allah, dan azab mulai menunggu tanpa ia sadari. Akad suci yang dicemari kebohongan.
Hari akad nikah akhirnya tiba, disambut dengan kemeriahan dan doa dari keluarga besar. Rumah megah milik orang tua sang wanita dipenuhi tamu, lantunan ayat suci terdengar mengalun, dan wajah-wajah bahagia menyambut pernikahan yang dianggap sempurna. Sang pria berdiri di depan penghulu dengan pakaian rapi dan sorot mata yang terlihat tenang. Tak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, hatinya dipenuhi kepastian palsu dan niat yang telah lama menyimpang dari makna pernikahan yang sesungguhnya. Ketika ijab kabul diucapkan, suaranya terdengar lantang dan jelas, tanpa ragu, tanpa jeda. Para saksi mengangguk puas, dan kalimat "sah" menggema di ruangan itu. Namun pada saat yang sama, langit mencatat sesuatu yang berbeda. Akad yang seharusnya menjadi ikatan suci itu terucap dari lisan yang tidak jujur, dan diniatkan oleh hati yang dipenuhi kepentingan dunia. Sejak detik itu, pernikahan tersebut tidak hanya dibangun di atas cinta, tetapi juga di atas dosa yang sengaja disembunyikan. Sang istri memandang suaminya dengan penuh harap dan kepercayaan. Baginya, pernikahan ini adalah ibadah dan penyerahan diri sepenuhnya. Ia tidak membawa prasangka, tidak pula menyimpan keraguan. Ia yakin bahwa lelaki di hadapannya adalah pemimpin yang akan membimbingnya menuju kebaikan. Namun cinta yang lahir dari ketulusan seringkali menjadi korban dari niat yang tidak seimbang. Dan pada saat itulah, tanpa ia sadari, dirinya telah menyerahkan masa depan kepada seseorang yang sejak awal berniat memperdaya. Malam setelah akad, ketika para tamu telah pulang dan doa-doa telah selesai dipanjatkan, sang pria duduk sendiri dalam keheningan. Bukan rasa syukur yang memenuhi dadanya, melainkan kepuasan karena rencananya berjalan lancar. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih mudah dan mewah. Namun ia lupa satu hal yang paling penting, bahwa setiap kebohongan yang lolos dari pandangan manusia tidak pernah luput dari pengawasan Allah, dan bahwa akad yang dinodai niat buruk akan menuntut balasan yang setimpal. Wajah asli setelah menjadi menantu. Hari-hari awal pernikahan terlihat tenang di permukaan, namun perlahan retakan kecil mulai muncul. Sang pria tak lagi menjaga tutur kata sehalus sebelum akad. Nada bicaranya berubah, lebih dingin dan penuh tuntutan. Ia mulai merasa memiliki kuasa, bukan hanya atas istrinya, tetapi juga atas fasilitas dan kenyamanan yang disediakan keluarga mertuanya. Status sebagai menantu orang kaya membuatnya merasa satu tingkat lebih tinggi, seolah pernikahan ini telah memberinya hak untuk bersikap semaunya sendiri. Sang istri mulai merasakan perubahan itu dengan hati yang gelisah. Lelaki yang dulu penuh perhatian kini lebih sering sibuk dengan urusan pribadi dan keinginannya sendiri. Setiap nasihat dianggap cerewet, setiap pertanyaan dianggap tuduhan. Ia tidak lagi melihat istrinya sebagai amanah, melainkan sebagai bagian dari paket keuntungan yang ia dapatkan dari pernikahan ini. Dalam diam, sang istri mencoba bersabar, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase penyesuaian, tanpa menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan watak asli yang selama ini disembunyikan. Hubungan dengan keluarga mertua pun perlahan berubah arah. Sang pria mulai berani bersikap menuntut, menyampaikan keinginan-keinginan duniawi dengan dalih kebutuhan rumah tangga. Ia berbicara tentang gaya hidup, kenyamanan, dan fasilitas, seolah semua itu adalah hal yang wajar ia terima. Senyum hormat yang dulu selalu ia pasang kini berganti dengan ekspresi dingin yang penuh perhitungan. Di balik sikapnya yang tampak tenang, tersimpan keserakahan yang semakin sulit disembunyikan. Pada titik inilah, pernikahan yang awalnya dipenuhi doa mulai kehilangan maknanya. Sang pria merasa rencananya berjalan sempurna, sementara sang istri mulai kehilangan rasa aman. Ia belum berani bersuara, belum berani mengeluh, karena ia percaya bahwa kesabaran adalah kunci rumah tangga. Namun ia lupa bahwa kesabaran yang terus diinjak tanpa batas akan berubah menjadi doa orang terzalimi, dan doa semacam itu tidak pernah membutuhkan waktu lama untuk didengar oleh Allah. Air mata istri dan doa orang terzalimi. Hari demi hari berlalu dengan perasaan yang semakin berat di dada sang istri. Ia menjalani perannya sebagai seorang istri dengan penuh kesabaran, berusaha menutup luka dengan senyum dan diam. Namun sikap suaminya kian berubah, bukan lagi sekadar dingin, melainkan mulai merendahkan dan menyakiti secara perlahan.
Kata-kata yang keluar dari mulut suaminya seringkali tajam, menusuk harga diri, dan membuatnya merasa kecil di dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Setiap kali ia mencoba berbicara, suaminya justru membalikkan keadaan. Kesedihannya dianggap drama, air matanya disebut kelemahan. Ia mulai merasa bersalah atas perasaan yang ia alami sendiri, seolah penderitaan itu adalah kesalahannya. Perlahan, rasa percaya diri sang istri runtuh. Ia tidak lagi berani mengungkapkan isi hatinya, memilih diam demi menghindari pertengkaran, tanpa sadar bahwa diam itu justru memberi ruang bagi kezaliman untuk tumbuh semakin besar. Malam-malamnya kini diisi dengan tangis yang ia sembunyikan. Ketika suaminya terlelap, sang istri bangun dalam sepi, mengambil air wudhu, dan bersujud di atas sajadah. Dalam sujud panjang itu, ia tidak memohon balasan atau keburukan bagi suaminya. Ia hanya meminta keadilan dan perlindungan dari Allah, karena hatinya sudah terlalu lelah menahan luka yang tak terlihat oleh manusia. Doanya lirih, namun syarat kepedihan yang tulus. Tanpa ia ketahui, doa orang yang terzalimi tidak pernah terhalang oleh apapun. Ia naik tanpa hijab, langsung menuju langit. Dan pada saat itulah, takdir mulai bergerak dengan caranya sendiri. Sementara sang suami masih larut dalam rasa puas dan keyakinan bahwa semua berada di bawah kendalinya, peringatan dari Allah perlahan disiapkan. Bukan untuk menjatuhkan secara tiba-tiba, tetapi untuk menunjukkan bahwa tidak ada kezaliman yang dibiarkan tanpa balasan. Perjalanan suci yang dipenuhi niat palsu. Keputusan untuk berangkat ke tanah suci datang dari keluarga besar sang istri. Mereka melihat perubahan yang terjadi, merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun memilih jalan lembut sebagai ikhtiar terakhir. Harapannya sederhana, berada di tempat paling suci di muka bumi akan melunakkan hati, membersihkan niat, dan mengembalikan pernikahan ini ke jalan yang diridhai Allah. Bagi mereka, perjalanan ini adalah doa yang diwujudkan dalam langkah dan pengorbanan. Berbeda dengan harapan itu, sang pria menerima kabar keberangkatan dengan perasaan yang jauh dari ketulusan. Ia melihat perjalanan ini sebagai kesempatan memperkuat citra kesalehan di mata keluarga, sekaligus meneguhkan posisinya sebagai menantu yang tak bercela. Ia tersenyum, mengangguk setuju, dan berpura-pura bersyukur. Namun di dalam hatinya, tidak ada niat untuk berubah. Ia yakin, berada di tanah suci cukup untuk membungkam kecurigaan siapapun. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, tangis haru dan doa mengiringi langkah para jamaah. Sang istri memeluk suaminya dengan harapan baru, meyakini bahwa Allah akan menunjukkan jalan keluar terbaik. Ia memandang perjalanan ini sebagai kesempatan memperbaiki segalanya, sebagai titik balik dari luka yang selama ini ia pendam. Di sisi lain, sang pria melangkah dengan hati ringan, membawa koper pakaian ihram, namun juga membawa dosa dan niat buruk yang tak pernah ia tinggalkan. Dalam pesawat yang membawanya menuju tanah suci, ia duduk dengan perasaan aman. Ia merasa semua telah terkendali, merasa seolah Allah tidak akan menegurnya di tengah ibadah yang tampak sempurna. Ia lupa satu hal penting, bahwa jarak ribuan kilometer tidak pernah menjauhkan manusia dari pengawasan Allah, dan bahwa membawa dosa ke tempat suci bukanlah perlindungan, melainkan undangan bagi peringatan yang jauh lebih berat. Dosa yang dibawa ke tempat paling suci. Sesampainya di tanah suci, suasana yang menyelimuti jutaan jamaah begitu hikmat. Lantunan talbiyah menggema, langkah kaki bergerak serempak, dan wajah-wajah dipenuhi harap serta kerendahan hati. Namun di tengah lautan manusia yang tulus beribadah, sang pria berjalan dengan hati yang hampa. Matanya melihat Ka'bah, tetapi jiwanya tidak tersentuh. Ia merasa tenang bukan karena takwa, melainkan karena yakin topengnya masih melekat kuat di wajahnya. Setiap rangkaian ibadah ia jalani tanpa kesungguhan. Gerakan tubuhnya mengikuti tuntunan, lisannya melafalkan doa, namun pikirannya melayang pada urusan dunia yang belum selesai. Ia merasa ibadah hanyalah rutinitas yang harus dilewati, bukan pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Di tempat yang seharusnya membuat manusia merasa kecil, justru kesombongannya semakin tumbuh, seolah ia yakin bahwa semua ini cukup untuk menggugurkan dosa yang sengaja ia pelihara. Sang istri merasakan keganjilan itu.
Di tengah ibadah, hatinya justru terasa semakin berat. Ia berdoa dengan air mata, memohon agar Allah membuka kebenaran dan memberikan jalan terbaik, apapun bentuknya. Di hadapan Ka'bah, ia berserah penuh, tidak lagi memohon kebahagiaan dunia, melainkan keselamatan iman dan keadilan yang hakiki. Doanya tulus, berbeda jauh dengan ibadah suaminya yang sekadar menggugurkan kewajiban. Tanpa disadari sang pria, tubuhnya mulai merasakan kejanggalan. Dadanya terasa sesak, langkahnya lebih berat dari biasanya, dan kepalanya sering dipenuhi rasa panas yang tak wajar. Ia menganggapnya kelelahan biasa, menolak mengaitkannya dengan apapun yang bersifat peringatan. Padahal, di tempat di mana tidak ada satupun niat yang tersembunyi, Allah mulai menunjukkan tanda bahwa dosa yang dibawa ke tanah suci tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Saat azab mulai mendekat, hari itu Masjidil Haram dipenuhi jamaah yang melakukan tawaf dengan tertib dan khusyuk. Suara talbiyah dan doa bersatu dalam irama yang menenangkan jiwa. Namun di tengah lingkaran manusia yang bergerak mengelilingi Ka'bah, langkah sang pria mulai tidak stabil. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, napasnya memburu, dan pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanyalah kelelahan, tanpa menyadari bahwa peringatan Allah telah memasuki fase yang tak bisa diabaikan. Rasa panas menjalar dari dada ke seluruh tubuhnya. Otot-ototnya menegang, sendi-sendinya terasa ditarik dari arah yang tak terlihat. Ia berhenti melangkah, mencoba berpegangan pada jamaah di sekitarnya, namun tubuhnya justru terasa semakin berat. Wajahnya pucat, matanya membelalak, dan dari mulutnya keluar desahan napas yang tertahan. Beberapa jamaah mulai menoleh, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di tengah ibadah yang seharusnya penuh ketenangan. Tanpa peringatan, tubuhnya mulai berubah. Tulang-tulangnya terasa seolah ditarik memanjang. Persendian seperti dipelintir oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Rasa sakit itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dalam kepanikan itu, pikirannya dipenuhi potongan dosa yang selama ini ia anggap sepele, kebohongan, kezaliman, dan niat buruk yang ia pelihara sejak awal pernikahan. Di saat itulah, kesadarannya mulai runtuh. Keangkuhan yang selama ini ia banggakan hancur dalam sekejap. Ia menyadari bahwa berada di tempat suci tidak pernah menjadi jaminan keselamatan bagi hati yang kotor. Ka'bah yang berdiri megah di hadapannya seakan menjadi saksi bisu bahwa setiap doa orang terzalimi telah sampai, dan bahwa azab tidak selalu menunggu akhirat untuk menunjukkan keadilan Allah kepada manusia. Azab puncak di hadapan Ka'bah. Di tengah kepanikan yang kian memuncak, tubuh sang pria terhenti tepat di jalur tawaf. Jamaah di sekitarnya mundur perlahan, menyisakan ruang kosong yang terasa berat dan mencekam. Udara seolah menekan, dan langkah manusia lain melambat tanpa komando. Pada saat itulah, ia merasakan kekuatan yang tak terlihat mencengkeram tubuhnya dari dua arah berlawanan. Bukan sentuhan manusia, bukan pula kelelahan biasa, melainkan tekanan dahsyat yang membuat tulang-tulangnya seakan dipelintir tanpa ampun. Rasa sakit itu melampaui batas logika. Tubuhnya terasa memanjang secara tidak wajar. Persendian seperti dipaksa bergerak di luar kodratnya. Dari dadanya keluar jeritan tertahan yang memecah kesunyian ibadah. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan yang murni. Di detik-detik itu, semua yang pernah ia lakukan terlintas jelas. Kebohongan saat akad, kezaliman pada istri, kesombongan di hadapan manusia, dan doa orang terzalimi yang selama ini ia remehkan. Dalam kepanikan itu, lidahnya akhirnya melafalkan kalimat yang jujur, bukan lagi pura-pura. Ia memohon ampun dengan suara yang pecah. Air mata bercampur keringat dan debu. Namun penyesalan itu datang ketika peringatan telah berubah menjadi hukuman. Ia baru mengingat Allah bukan sebagai Tuhan yang ia sembah dengan ikhlas, melainkan sebagai tempat terakhir bergantung setelah semua kesombongannya runtuh tanpa sisa. Para jamaah hanya bisa menyaksikan dengan tubuh gemetar. Tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang berani berkata apapun. Di hadapan Ka'bah, kejadian itu menjadi peringatan nyata bahwa tempat suci bukanlah pelindung bagi hati yang kotor.
dan bahwa dua orang yang terzalimi, ketika bertemu keadilan Allah, dapat berubah menjadi azab yang disaksikan oleh manusia lain sebagai pelajaran yang tak terlupakan. Hikmah di balik azab. Setelah kejadian itu, suasana di sekitar Ka'bah perlahan kembali bergerak. Jamaah melanjutkan tawaf dengan langkah yang lebih pelan dan wajah yang tak lagi sama. Peristiwa yang baru saja terjadi meninggalkan getar di hati setiap orang yang menyaksikannya. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan, hanya kesunyian yang syarat makna. Di tempat paling suci itu, manusia kembali diingatkan bahwa keadilan Allah tidak selalu menunggu akhirat untuk menampakkan diri. Sang istri terduduk lemas. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak bersorak atas apa yang menimpa suaminya, tidak pula merasa menang. Di dalam hatinya hanya ada satu perasaan, takut kepada Allah. Ia menyadari bahwa doa-doa yang ia panjatkan di malam sunyi telah dijawab dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ia memohon ampun, bukan hanya untuk suaminya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, agar peristiwa ini tidak menjadikannya sombong, melainkan semakin tunduk kepada Rabb semesta alam. Keluarga yang menyertai perjalanan itu hanya bisa terdiam. Rasa malu, takut, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Mereka akhirnya memahami bahwa harta, nama besar, dan kehormatan keluarga tidak mampu melindungi siapapun dari akibat niat yang rusak. Di hadapan Allah, semua manusia sama, dan yang membedakan hanyalah kejujuran hati serta ketulusan dalam menjalani amanah pernikahan dan ibadah. Kisah ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya. Jangan pernah menjadikan pernikahan sebagai alat untuk menipu, dan jangan membawa dosa ke tempat suci dengan harapan ia akan tersembunyi. Allah Maha mengetahui isi hati manusia. Apa yang disembunyikan dari pandangan manusia akan tetap terbuka di hadapannya. Ambillah peringatan sebelum peringatan berubah menjadi hukuman, dan luruskan niat sebelum hidup diluruskan dengan cara yang menyakitkan.